Jejak Rasul Assalam, perjalanan ke penjuru timur dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak terdapat sisa-sisa peninggalan Nabi di Korea, Jepang, maupun Taiwan. Meskipun demikian, keyakinan Islam bersemi di dalam hati masyarakat. Meskipun mereka tinggal di dalam kelompok minoritas, mereka tetap menegakkan identitas kemuslimannya. Allah. Iki neng donya diwaca sik, engko sining akhirat ben kersane malaikat sing maca. Masyarakat Nusantara juga berkontribusi dalam memperkuat keyakinan kepada saudara mereka di timur. Assalamualaikum. Bersama saya Anwar Afiq di dalam Jejak Rasul. Assalam. Jejak Rasul kali ini membawa hal yang baru dan segar dengan mengajak pemirsa bepergian bersama sepanjang proses produksi ini. Di usia 26 tahun, lulusan teknik elektromedis ini menghabiskan waktunya dengan melakukan kegiatan sosial sebagai aktivis. Keterlibatannya tersebut membentuk pribadi yang tangguh dan percaya diri. Faktanya, sifatnya yang ramah jelas dicintai oleh banyak orang. Anak muda kelahiran Kuala Lumpur ini adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Sikap hormatnya kepada orang lain merupakan hasil dari asuhan dan dorongan dari keluarga yang sempurna. Olahraga bergu adalah pilihan olahraganya dalam membentuk semangat anggota timnya. دوني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. Sebagai seorang muslim muda, Anwar mendisiplinkan dirinya untuk menguasai hafalan Al-Quran. Syuraka kalla. Terus temu huruf seterusnya kita kena ibarat macam memudahkan sebutan huruf seterusnya. Faktanya, ia sering membimbing dan memimpin teman-teman sebaya melantunkan salawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul.
Jejak Rasul telah sampai pada season ke-22. Sebagai rasa terima kasih kepada penonton selama lebih dari 2 dekade, Jejak Rasul memberikan kesempatan kepada para penggemar, khususnya kepada generasi muda, untuk berpartisipasi di perjalanan season ini. Anwar Afiq adalah peserta yang terpilih setelah melewati beberapa putaran. Tujuan pertama Anwar bersama Jejak Rasul adalah Seoul, Korea Selatan. Ia mengamati kalamullah yang tersebar di Seoul, yang menjadi titik fokus warga muslim lokal dan muslim asing. Anwar akan mendapatkan pengalaman dalam melaksanakan sholat Jumat di Masjid Sentral Seoul. Korea Selatan, pagi yang penuh kedamaian. Sesuai dengan judulnya, Korea Selatan mempertahankan keindahan alami dan tradisinya di tengah kemajuan global yang dialaminya. Ibu kotanya Seoul adalah kota ketiga termaju di Asia. Dengan jumlah penduduk hampir 11 juta jiwa, Seoul juga telah diakui UNESCO sebagai kota dengan arsitektur yang menggabungkan unsur tradisional dan modern di dalamnya. Seni tradisional Istana Gyeongbokgung mendominasi struktur bangunan di tengah kota metropolitan ini. Dibangun di tahun 1395, istana ini menjadi landmark dari sistem kerajaan di era dinasti Joseon. Perjalanan Anwar dimulai di sini, kira-kira lebih dari 4.000 km jauhnya dari Kuala Lumpur. Tidak mudah untuk menemukan akomodasi ramah Muslim di kota Seoul, karena Islam bukanlah agama resmi di sini. Karena itu, Anwar perlu menjelajahi kota untuk menemukan tempat yang sesuai untuk tinggal. Assalamualaikum. Salam. Ini Evan House? Ni Fena. Oh, saya Anwar. Oh, Anwar. Itu saya ada buat tempahan kan? Ada. Okey. Okey. Hantar ke FN House. Terima kasih. Okey. Gedung 3 lantai ini dibangun untuk homestay keluarga di tengah kota elit Seoul, Gangnam. Dengan harga sewa yang wajar, tempat ini bisa mengakomodir 40 orang sekaligus dan semata-mata untuk membantu para pelajar di Korea Selatan. Tujuan Anwar selanjutnya adalah ke Masjid Sentral Korea. Niatnya adalah untuk mengamati kegiatan agama di dalamnya dan melaksanakan sholat Jumat dengan penduduk lokal. Hubungan awal Islam dengan negara Korea tercatat setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui para pedagang Arab. Pertumbuhan yang signifikan terjadi selama masa Perang Sipil di Korea pada tahun 1955. Masyarakat Muslim Korea menjadi asosiasi masyarakat Muslim lokal pertama yang didirikan pada tahun 1965. Anggotanya kemudian diundang ke beberapa negara Islam, termasuk Malaysia, untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengetahuan Islam. Abdul Rahman Lee adalah seorang imam Masjid Sentral Seoul. Lulusan ilmu bahasa Arab dan teologi dari Islamic University of Medina, beliau mulai bekerja sebagai imam di sini sejak tahun 2006. Actually, in our generation, maybe cannot find the born Muslim, but next our generation, like my children and the young generation, is become now born Muslims. And also the numbers of we cannot
how we should count it is by marriage also. Dikatakan bahwa dari 50 juta jiwa populasi di Korea, lebih dari 35.000 orang adalah Muslim sekarang. Dengan bertambahnya jumlah penduduk Muslim lokal, masyarakat Muslim Korea sekarang dikenal sebagai Federasi Muslim Korea. Perubahan namanya memperkuat perannya untuk memenuhi kebutuhan Muslim di Korea. On the Korea Muslim Federation, we have several kind of the committee, Madrasa Committee, and Halal Committee, and the Sharia Committee, and the Haji Committee, and kind of a Dawah Committee also. It's a more important Dawah Committee. Dapat dimengerti bahwa kira-kira 20 orang warga Korea masuk Islam setiap bulannya. Meskipun ada beberapa orang yang menghadapi kesulitan. But at the same time, some of new converts feeling very hard. Just they are following the, how can I say, their old habit sometimes. Feel very hard. But yeah, who's try and know what's the taste of the iman, they will follow it inshallah. Untuk memastikan bahwa cahaya Islam kuat di negara ini, beberapa rencana telah disusun, di antaranya untuk memperlebar area ibadah di Masjid Sentral Seoul. Bahkan, mereka juga telah mengusulkan bantuan dana untuk mendukung fasilitas kebutuhan umat Muslim di sana. Kesempatan berada di Masjid Sentral Seoul membuat Anwar ingin melihat kegiatan yang rutin dilakukan setiap minggu. Di antaranya adalah seminar keagamaan. Inisiatif untuk menanamkan pengertian Islam bukan hanya diperuntukkan bagi anak-anak Muslim. Yang lebih menariknya lagi, seminar ini juga melibatkan anak-anak dari agama lain dengan tujuan untuk memberikan mereka pandangan tentang Islam di usia muda. Bukan untuk menyangkal kebutuhan akan ilmu pengetahuan kepada orang tua, Masjid Sentral Seoul juga memberikan kelas untuk mereka. Meskipun peserta yang hadir sangat sedikit, usaha yang ditunjukkan oleh mereka mengesankan. Semangat mereka untuk menerima ilmu pengetahuan didukung oleh seorang lelaki muda anak negeri dari Jawa Barat, Indonesia, Ustadz Baihaqi. Alhamdulillah, akan tapi kebanyakan di sini daripada orang-orang asing, orang yang tidak terlalu banyak. Jadi saya lebih berfokus pada orang Korea. Dengan setiap hari 1 minggu 2 kali atau 3 kali ada pengajian khusus Al-Quran buat mereka, mulai dari pertama alif, ba, ta, sa, sampai mahir insya Allah. Untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh Ustadz Baihaqi, Anwar juga membantu orang tua untuk melafalkan Al-Quran dengan benar. Dan ini tidak seperti berjalan di taman. Kesulitan yang pertama dari segi faktor usia. Di situ memang dari usia yang sangat tidak ini, mungkin sudah lanjut usia. Dari segi pengeluaran dari tata bahasa juga beda seperti yang masih muda. Menyadari tanggung jawabnya sebagai seorang guru, Baihaqi menggunakan beberapa metode untuk memudahkan pelafalan secara halus.
피지디하 다시 하면 피지디하 하블룸 밈마삿. Misal dari Bismillahirrahmanirrahim, di mereka itu tidak bisa. Harus ada kata sambungnya di situ. Tidak bisa langsung berhenti di situ, nggak bisa. Makanya itu kita harus tahu dan mengukurnya dan memberikan solusi pada mereka. Dengan antara bahasa Arab dengan bahasa Korea di situ digabungkan. Meskipun menemukan kesulitan, Baihaqi merasa kagum akan tekad saudara-saudara seiman dari negeri timur. Faktanya, beliau sendiri mencoba untuk mempelajari bahasa Korea untuk memudahkan dirinya dalam berkomunikasi dan mengerti akan kebutuhan muridnya. 읽은 후에 아니면 다른 거 아야 중에서 꾸란 읽은 후에 사다칼라훌 아지말 하시면 더 좋아요. 마지막에 네. 사다칼라훌 아짐. 사다칼라후 아민. 저서요. 사다칼라훌 아짐. Ilmu pengetahuan adalah jantung utama untuk menjadi seorang muslim yang luar biasa di dunia dan di akhirat. Media untuk mendapatkan ilmu diantaranya adalah buku. Sebuah toko buku yang dimiliki oleh seorang warga asing memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat muslim lokal. Or you have a family? I live with my wife. So I just want really to give something to the Korean people because I found among them they are really honest, sincere people. They are good people. Ethically and morally they are good people and they are struggling in their societies actually. But what they are missing and lacking, I felt that's Islam, their connection, the link between them and Allah. Tinggal di Korea sejak tahun 2001, mimpi Munir untuk berbagi ilmu pengetahuan dengan membuka sebuah toko buku tercapai di tahun 2006. Fokusnya bukan hanya untuk pembaca muslim. Tokonya juga dikunjungi oleh orang non-muslim yang ingin tahu banyak tentang agama suci ini. Now it's like a temptation or a curiosity for the Korean people to really learn and know about Islam and about Muslim culture, Muslim lifestyle. Are you saying that the non-Muslims Korean also come here? Yeah, honestly speaking, there's a lot of inquiries from the non-Muslim Koreans. That is interesting. Barisan koleksi buku dari berbagai bahasa menghiasi setiap sudut dari toko buku ini. Yeah, but I pray to Allah that there are so many bookstores in Korea and may Allah spread the light of Islam in Korea. That's actually our real mission, is to really spread Islam. Actually. Amin. Faktanya, beberapa koleksi buku tersebut disumbangkan ke seluruh penjuru Korea. Life is not all about making money and helping your family. We got to really help your family, but at the same time you have to really help the people to really, so that they can complete the purpose of their life, which is to really know the truth about Allah and understand what is Judgment Day and prepare for that. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, melainkan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Saling menasehati kepada kebenaran, saling menasehati kepada kesabaran. Surat Al-Asr ayat 1-3. Ada 15 masjid di Korea Selatan yang diawasi oleh Federasi Muslim Korea. Di antaranya, Masjid Sentral Korea, masjid pertama dan terbesar di Korea Selatan. Dibangun pada tahun 1974, dan telah rampung 2 tahun kemudian, masjid tersebut dapat mengakomodir 1.000 jamaah sekaligus. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, cahaya itu ada di rumah-rumah yang diperintahkan oleh Allah untuk memuliakan dan menyebutkan namanya, ditasbih pada siang dan malam. Surah An-Nur ayat ke-36.
Mimpi Anwar telah terwujud. Berada di Masjid Sentral Korea untuk melaksanakan sholat Jumat dan memperkuat persaudaraan dengan saudara seiman di Korea. Sesuai dengan fungsinya sebagai sentra perkumpulan, ada banyak orang dari berbagai latar belakang berkumpul di sini untuk melaksanakan sholat Jumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keunikan begitu terasa di masjid ini. Khutbahnya dibaca dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Korea. Tugas berat yang dipikul oleh Ustadz Baihaqi yang bertanggung jawab sebagai imam kedua. 하나님께서는 진실하는 것을 지속적으로 수행하는 사람은 진실한 자로 기록하실 것이며 거짓말을 인하는 방죄로 인도하며 내세에서 최고의 동반자들을 얻게 될 것인데 이에 대하여 하나님께서 꾸란 아미사님에서 말씀하셨습니다. 하나님과 예언자에게 순종하는 자는 월와바 월박샤 والمنكر والبغي والشدائد والمحن أشهد أن محمدا رسول الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Tepat setelah sholat Jumat, setiap sudut masjid dipenuhi oleh jamaah yang bersenda gurau satu sama lain. Persahabatan mereka dipancarkan dengan ikatan persaudaraan, meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda.